السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكريم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini satu syukur yang tak terhingga kepada Allah, karena ini kita sudah berada di malam 21, dan nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah dan nikmat iman sehingga kita masih tetap istiqomah hadir di tempat kita yang mulia ini. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan lagi kita berada di bulan Ramadan. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu mengambil berbagai macam keberkahan dalam. Siapnya pada malam ini itu bukan jadwal saya, jadwalnya Pak Ustaz Haji Muhammad Iqbal Elsi Denai. Beliau lagi berhalangan, saya tadi menyampaikan maaf. Jadi sudah begitu biasanya kalau kita ini membalik, terkadang ada halangan, kita cari pengganti. Tetapi itu pun biasanya kita cari pengganti, tidak asal kita pilih saja, kita artinya kita tunjuk saja, atau ke orang yang baru-baru ceramah kita panggil. Tapi kita juga lihat-lihat teman-teman yang bisa untuk menggantikan. Ramadan ini adalah satu bulan yang paling mulia. Kita semua telah tahu, tidak ada lagi bulan yang lebih mulia di luar bulan Ramadan. Tetapi kita harus tahu bahwasanya kemuliaan bulan Ramadan itu karena adanya Al-Quran yang diturunkan di dalamnya, berupa pahala yang besar, pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah. Diberikan kemuliaan yang spesial di bulan Ramadan karena apa? Adanya Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ada juga malam yang paling mulia. Kita sekarang berada 10 terakhir ini, itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu begitu mulia? Saking mulianya sama dengan Al-Syahar. Kita diberikan itu ganjaran sama dengan kebaikan 1000 bulan. Ternyata itu juga karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Begitu luar biasanya Al-Quran ini. Bahkan mulai daripada yang menurunkan, yang diperintahkan untuk membawa semua adalah malaikat yang termulia. Rasul yang diturunkan adalah Rasul yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada beliau. Tetapi ada malam 10 diturunkan Al-Quran, malam terakhir, sebelum itu malam Lailatul Qadar. Ada juga malam 17 diturunkan Al-Quran. Jadi terjadi perbedaan. Tetapi sepakat para ulama, kalau di malam 10 terakhir itu diturunkan Al-Quran, itu sepakat para ulama. Akan tetapi cara penurunannya itu melalui Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah bersama ibunya langit dunia. Al-Quran itu diturunkan pada malam 10 terakhir, tetapi tidak disebutkan malam keberapa itu, hanya disebutkan dalam hadis bahwasanya terjadi di malam-malam ganjil. Kenapa ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita senantiasa, jangan kita hanya mencari di malam-malam ganjil itu,
turunnya tersebut. Tetapi kita diperintahkan untuk mencari semua di malam itu, di malam 10 terakhir itu. Bisa saja kita mengatakan ini malam ganjil, tetapi apakah sama perhitungan kita dengan perhitungan Allah? Tentu kita tidak tahu. Jadi hendaknya kita cari itu di malam-malam 10, semua malam 10 terakhir itu kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Jadi sepakat ulama menurunkan itu klop 30 juz. Dan dalam riwayat dikatakan bahwasanya 30 juz itu memang terurut, mulai daripada surat Al-Fatihah sampai di surat An-Nas. Diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada perbedaan. Kemudian ada juga malam 17 diturunkan Al-Quran. Maka berbeda pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan malam 17 pertama kali diturunkan dari sama dunia atau sama langit dunia itu, kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Kalau kita umumnya di Indonesia, kita ambil di malam 17 karena didasari dengan para ulama kita yang didasari dengan dalil yang mengatakan Yaumul Furqan, yaitu hari di mana diturunkan Al-Quran, hari pembeda. Yaumul Taqal Jama'an, ketika manusia itu berkumpul, ketika itu sedang perang Badar di bulan Ramadan. Itu turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Turun 5 ayat. Itu pertama kali turunkan Al-Quran. Ketika itu sebelum turunnya Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah. Padahal ini belum turun syariat atau Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah merasa miris melihat kejadian-kejadian bangsa Arab pada waktu itu yang melakukan kesaliman, baik itu mabuk-mabukan, bahkan perzinahan, perjudian, semua dilakukan. Bahkan ada anak yang baru terkadang dibunuh. Jadi banyak kesaliman, akan tetapi memang Rasulullah SAW sudah masih mengikuti millah atau mengikuti ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim, sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dan yang batil. Ketika itu Rasulullah SAW terkadang bertahanus, ya, terkadang dia pergi menyendiri, terkadang di Mina, terkadang pula terakhir dia pergi menyendiri bertahanus di Gua Hira. Dan ketika itulah diturunkan surah Al-Alaq. Ketika diturunkan, sebelum diturunkan itu Rasul sering didatangi mimpi. Terkadang dia mimpi pada malam itu, besoknya kejadian apa yang dia mimpikan. Sering sekali bermimpi, sama halnya ketika dia sedang bertahan di sementara tidur di Gua Hira, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Dan seketika dia itu bermimpi ada sesosok makhluk yang sangat besar, kemudian putih bersih. Dan ketika dia bangun, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Gemetaran badan Rasulullah SAW akan sampai keringatan, ya, diturunkan Al-Quran itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Diulangkan sekali, "Iqra ya Muhammad." Tetap jawabannya ma'ana biqari. Saya tidak tahu membaca karena memang Rasulullah adalah manusia yang tinggi dan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Diulang sampai 3 kali, juga jawabannya sama seperti itu. Kemudian dipeluk erat-erat, bahkan sampai dia kegemetaran, lalu menunjukkan keringat ketika itu. Kemudian dibisikkan kepadanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Maka ketika itu Rasulullah langsung menghafal. Seketika itu Rasulullah menghafal surah itu dan pulang ke rumah. Masih gemetaran pulang ke rumah sama istrinya Siti Khadijah, masih gemetaran. Kemudian diambilkan selimut sama Siti Khadijah dan menceritakan. Kemudian Khadijah menceritakan kepada rahib yang bernama Buhairah. Kemudian Buhairah ini tahu ciri-ciri bahwasanya dia mengatakan itu adalah namus yang datang kepadanya. Itu adalah namus dalam bahasa bahasa
yang dulu Ibrani itu. Namun itu adalah sosok malaikat, yaitu malaikat itulah Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril ternyata yang datang. Bahwasanya nanti suamimu ini akan dijadikan seorang pemimpin, seorang mubalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berselang sampai 6 bulan. 6 bulan tidak turun lagi ayat. Berselang 6 bulan turunnya surat Al-Alaq, kemudian 6 bulan lebih baru turun lagi surah Al-Mudaththir ketika itu. Sehingga Rasulullah selalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dalam yang datang kepada saya ini yaitu malaikatkah atas perintah Allah, ataukah ini yang datang kepada saya adalah bisikan setan atau segala macam bimbang pemikirannya ketika itu. Dan kemudian turunlah surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini turun terkadang dengan bitakalim, dengan ucapan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, diberikan perintah salat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula dengan ilham. Malaikat Jibril turun kemudian menempelkan ke dada Rasulullah SAW ayat-ayat itu, kemudian dia bisa menghafalnya. Bahkan terkadang pula Al-Quran ini turun dengan suara-suara yang gemuruh seperti taut. Terkadang pula Al-Quran itu turun seperti suara lonceng yang dipukulkan di besi, dan ini yang paling berat. Dan berkata ini yang paling berat ketika Al-Quran itu turun seperti suara lonceng yang dipukulkan sampai melingking telinganya yang tidak bisa dia Rasulullah tahan. Seperti halnya ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh oleh Aisyah dituduh selingkuh dengan Safwan ketika itu. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau memang engkau yang melakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu akan menerima taubatmu. Tetapi Aisyah berdiam saja, dan kemudian Rasulullah berkata, kalau engkau tidak mengaku, maka Allah Subhanahu akan menurunkan ayat, sehingga turunlah surah An-Nur sebagai pembelaan terhadap Aisyah. Bukan manusia yang membelanya, tetapi langsung dibela oleh Allah Subhanahu secara langsung Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah sungguh wanita yang termulia. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu berbagai macam kemuliaan Al-Quran ini. Bahkan Al-Quran ini berpengaruh ketika kita membacanya. Ya, itu berpengaruh bahkan sampai kepada benda-benda mati. Bahkan berpengaruh terhadap hewan, berpengaruh apalagi terhadap manusia, berpengaruh terhadap jin. Begitu luar biasanya pengaruh daripada Al-Quran ini. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian wa tilkal amsalu ndawiluha linnas." Mengatakan bahwasanya seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh gunung, maka niscaya gunung itu akan ketakutan dan pecah, hancur lebur gunung itu. Seperti halnya Al-Quran yang diturunkan oleh orang yang termulia, begitu takutnya ketika diturunkan Al-Quran itu. Ini yang dimuliakan oleh, bahkan berpengaruh terhadap jin. Satu ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, kemudian ada jin yang lewat kemudian singgah mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, dan ketika dia mendengarkan, jin itu menangis, meneteskan air matanya dan masuk Islam. Setelah dia pulang ke kaum-kaumnya, banyak pula yang masuk Islam ketika itu. Jadi luar biasa yang namanya Al-Quran ini. Bahkan air, Pak, sebotol air ini kita bacakan bismillah, kemudian kita bacakan saja satu surah Al-Fatihah, ini air akan bisa berubah menjadi obat. Molekul-molekulnya akan bisa berubah dan menjadi obat, dan itu banyak sudah terbukti. Bahkan orang-orang Jepang itu sudah membuktikan air ini ketika dibacakan ini ayat-ayat Al-Quran ini, Pak,
Bu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini air, ini bisa berubah menjadi obat. Begitu luar biasanya Al-Quran. Dan bagi kita mengambil kemuliaan-kemuliaan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga memberikan pahala yang begitu banyak. Maka Rasulullah mengatakan, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran harfan, satu huruf, maka dia diberikan ajrul hasanah, diberikan satu pahala, diberikan kepadanya. Wal hasanah, setiap satu bacaan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah asyara hasanat, 10 pahala yang akan diberikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini Al-Quran ada 6.666 ayat. Lam aqul, kata Rasulullah, lam aqul alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim, saya membacakan alif lam mim. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu harfun, akan tetapi walakin alif harfun, alifnya itu satu huruf, maka 10 pahala yang kita dapatkan. Lam harfun, lamnya 10 pahala yang kita dapatkan. Mim harfun, jadi alif lam mim itu sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca 30 juz? Analis itu 66 ayat, bahkan masih ada di perbedaan pendapat kan, alif lam mim itu bukan cuma 30 bukan hanya 3 huruf. Akan tetapi alif lam mim itu dengan harakatnya masih banyak huruf-huruf lagi yang bisa seperti tasdid yang ada dalamnya, seperti harakat-harakat yang panjang, itu bukan terdiri hanya satu huruf saja. Begitu luar biasanya Al-Quran ini, pahala yang kita dapatkan ketika kita. Kemudian salat, kenapa salat itu begitu penting? Bahkan salat yang kita lakukan, kenapa? Karena adanya Al-Quran yang kita baca di dalamnya. Makanya Rasulullah salat tarawih itu tidak pernah banyak rakaatnya, hanya saja memang bacaannya yang panjang. Karena pahala daripada salat itu lebih banyak pahalanya itu bacaan Al-Quran. Sehingga kenapa ketika kita salat, satu persatu mulai dari Al-Fatihah yang kita baca ini, itu dijawab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, hambaku memujimu. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku memohon kepadamu, maka ini antara aku dengan hambaku. Apapun yang dia minta, maka aku akan berikan. Makanya kenapa Pak, kalau kita habis sholat, kita dianjurkan oleh Rasulullah berzikir. Ya, kita berzikir. Mau zikir yang keras, mau zikir yang pendek, tidak ada masalah. Tidak ada bid'ahnya zikir. Kalau ada juga yang membedakan zikir yang keras itu tidak ada bid'ahnya Pak. Seandainya itu bid'ah, Al-Quran itu sudah bid'ah. Al-Quran itu nanti di masa sahabat ya, di Rasulullah, kemudian dikumpulkan Al-Quran itu, kemudian diberikan baris, diberikan harakat Al-Quran di masa sahabat. Kalau kita mengatakan ya seperti hal itu yang kita katakan adalah bid'ah, maka Al-Quran itu yang kita baca adalah bid'ah, karena belum dibukukan, belum menjadi buku, dikumpulkan di kulit-kulit kurma. Bahkan sahabat ketika itu tidak mau mengumpulkannya karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan perundingan musyawarah yang dilakukan, sebenarnya lebih banyak manfaatnya ketika Al-Quran itu dibukukan, karena nanti akan menjadi pedoman para generasi berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi Pak, bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran ini nanti di hari kemudian akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. 50.000 tahun kita berada nanti di padang mahsyar. Bahkan mulai daripada kita meninggal dunia, kita ingin menghembuskan napas terakhir, maka Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita. Setelah kita meninggal dunia di alam kubur pun menjadi syafaat, Al-Quran itu akan menemani kita. Makanya dikatakan Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kemudian kelak, syafi'an di ashabi, akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya.
Ya, sabian ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang sering membacanya. Jadi karena cintanya kita di dunia ini terhadap Al-Quran sehingga kita membaca, apalagi kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari betul-betul Al-Quran, sedalam-dalamnya kita pelajari itu, maka Al-Quran nanti di hari kemudian akan datang menjadi syafaat bagi kita. Di padang mahsyar nanti 50.000 tahun di sana, bukan 50 tahun, tetapi 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Apa yang menolong kita adalah amal-amal kebaikan, terutama Al-Quran ini yang kita baca. Hanya setingkat saja di matahari dari kepala kita, Pak. Sehingga dalam riwayat dikatakan ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di leher, bahkan tenggelam dengan keringatnya saking panasnya itu. Apa yang menolong? Semua adalah kebaikan-kebaikan kita, amalan-amalan soleh yang kita, terutama di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Karena yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia adalah karena adanya Al-Quran yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang membacanya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Mungkin dia di dalam surga itu yang terendah yang dia tempati, akan tetapi karena dia sering membaca Al-Quran, maka dikatakan dalam hadis, Ikra wartak, bacalah. Kemudian bacalah sebanyak-banyaknya, tingkatkan bacaanmu, wartak, tingkatkan bacaanmu. Ya. Waratil, kemudian tartilkan bacaan. Bagi orang-orang yang tartil bacaannya, beda juga pahalanya yang akan diberikan. Kemudian semakin naik, kama kunta turatil di dunia, sebagaimana engkau membacanya dengan tertil di dunia, maka sampai akhir dia membaca di dunia sebanyak itu yang dia baca Al-Quran di dunia, segitu pula nanti tempatnya nanti di surga kelak akan diangkat terus naik derajat. Bahkan ada orang-orang di antara kita yang diangkat derajatnya secara nyata, diangkat derajatnya pekerjaannya. Bahkan kita lihat sekarang banyak orang-orang yang bebas tes. Ada yang namanya kalau mendaftar tentara, ya jalur habis. Mendaftar polisi jalur habis. Ada yang namanya mau mendaftar ke dokter, jalur habis. Karena begitu luar biasanya keberkahan, kemuliaan daripada Al-Quran ini, sehingga bukan saja nanti di hari kemudian diangkat derajat kita, akan tetapi bahkan di dunia diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu